Apa yang membuat cinta itu jadi turun dan bagaimana cara mengatasinya? Yang membuat turun adalah distraksi. Kalau sudah jalanin hubungan lama, biasanya kita nggak fokus ngelihat pasangannya kita. Kita tidak fokus memberikan hati kita, diri kita buat dia. Apa yang bikin nggak fokus? Bukan karena bosennya biasanya, ya, bukan karena jenuhnya. Kadang-kadang kita nggak fokus walaupun baru pacaran aja nggak fokus, baru menikah aja langsung nggak fokus. Apa yang bikin kita nggak fokus? Salah satunya di zaman sekarang ini adalah handphone. Penelitian ya dari Catherine Martinko, ya, itu laporan penelitian. Jadi ditemukan dari hasil survei tahun 91, 2001, dan 2012. Di tahun 91 dan tahun 2001 ada peningkatan sexual frequency. Jadi di antara couples yang sudah menikah, di antara tahun 91 sampai 2001 ada peningkatan jumlah frekuensi mereka berhubungan badan antara tahun itu. Setelah tahun 2012 ada penurunan yang luar biasa, steep, ya, drop off steeply, turunnya curam. Ya, ada banyak faktor yang ngebuat kenapa ada penurunan frekuensi seks antar pasangan. Ada banyak faktor, tapi ada salah satu dugaan terbesarnya adalah karena kehadiran teknologi smartphone, terutama di tahun-tahun belakangan ini yang semakin menggila. Dan bukan smartphone-nya sebenarnya udah sejak lama ada, tapi dunia marketingnya, dunia internet zaman sekarang ini, mereka luar biasa hebatnya menarik perhatian kita sehingga kita pikirannya bentar-bentar pengen ngeliat ada update apa, ada info apa, ada news apa, apalagi sosial media. Jadi pada saat kita lagi bersama dengan pasangan kita nggak tahan untuk ngeliatin handphone. Kita nggak tahan untuk ngecek ada apa lagi. Bahkan ada satu penelitian yang saya nggak munculin di sini, kita kecanduan sama handphone. Setiap kali ada denger cedung, kita langsung cepet untuk pengen ngecek, gatel banget. Pada saat kita lagi ngomong sama pasangan kita ngomong dengan handphone di antara kita dan pasangan. Atau kadang-kadang pasangan di sebelah, kita tetap nyala sini. Layarnya tetap nyala di sini, kita lagi tahan karena kita lagi nonton. Videonya kadang-kadang tetap kita jalanin sambil pasangan kita ngomong. Ya, jadi kita distracted, nggak full fokus sama pasangan kita, dan itulah yang menurunkan perasaan kita sama dia. Kita terfokus sama ini, kita jatuh cinta sama ini. Nggak bisa disalahin sih, karena memang ini kuat banget. Pasangan kita kan gitu-gitu aja. Sementara apa yang ada di handphone kita kan berubah terus, informasinya nambah terus. Jadi wajar aja kita ketarik ke sana. Jadi wajar. Cuman kalau kita ikutin terus, akibatnya pasangan kita menderita. Perasaan kita sama pasangan kita menurun karena kita kecanduan sama barang baru. Kita selingkuh sama handphone kita. Kita selingkuh sama notebooknya kita. Kita selingkuh sama media sosialnya kita. Semakin kita selingkuh dengan barang-barang itu, semakin hilang perasaan kita sama ini. Karena dia selalu kelihatan kayak orang yang sama. Tidak berubah, gitu-gitu aja. Nggak maksud saya. Dulu ketika Anda jatuh cinta, Anda fokus ke dia. Anda mau ada handphone pun Anda balik. Betul gak? Itu yang ngebuat Anda makin kepincut sama dia. Itu yang membuat Anda makin tergila-gila sama dia. Karena Anda tutup total, Anda blok distraksi dari luar. Ya kan? Bahkan nyokap manggil, bokap manggil suruh pulang pun Anda tutup. Masa bodoh. Jangan ada yang mengganggu kita. Dunia adalah milik kita berdua. Itu kan dulu kan? Itu sebabnya cintanya tinggi banget. Tapi setelah lama pacaran atau menikah, kita buka jendela selebar-lebarnya untuk melihat keluar. Pasangan kita nggak kita fokusin, nggak kita liatin, nggak kita perhatiin. Ya, ini ngebuat cintanya kolaps, dan ini juga caranya untuk ningkatin lagi. Kita harus mulai fokus sama pasangan kita. Cari tahu apa kelebihan dia, kehebatan dia, cari tahu pengalaman dia, trauma dia, impian dia, hari-hari dia. Cari tahu, ada hal yang baru kok. Di dalam diri pasangan kita sebenarnya ada hal-hal yang kita belum pernah tahu, kita nggak pernah inget, dan bahkan kita juga nggak pernah tahu, nggak pernah ngecek, dia nggak pernah ngomong mungkin karena dia malu. Tugas kita adalah menggali. Kita tuh kayak semacam arkeolog. Tugas kita tuh kayak arkeolog kalau pernikahan, mencari hal-hal baru dari diri pasangan, mencari hal-hal yang terpendam, mencari hal-hal yang tidak kita ketahui, hal-hal yang masih tersembunyi. Kalau kita nggak suka berfokus mencari tahu apa yang ada dalam diri pasangan kita akan kehilangan perasaan sama dia. Passionnya hilang, gairahnya hilang, pokoknya hilang semuanya. Oke? Gara-gara ada internet, gara-gara ada telepon, jadi nggak punya waktu untuk ngobrol.
Kalau ngobrol nggak punya waktu, kalau nggak punya waktu berduaan lagi, me time-nya, hour time-nya nggak ada, we time-nya nggak ada, ya otomatis frekuensi seks akan menurun. Jadi korelasinya seperti itu. Kalau kita nggak bisa punya waktu buat pasangan lagi, ya males, pasangan males lah ngomong sama kita. Pasangan males untuk bilang, aku kangen. Karena setiap kali bilang aku kangen, kamu masih main game, kamu masih ngeliatin sebuah video apa di YouTube dan segala macam. Karena terdistraksi sama itu. Pasangan kita perlu diberikan perhatian penuh. Ini yang susah, zaman sekarang susahnya minta ampun. Gara-gara handphone. Jadi tidak ada keintiman lagi. Di tempat tidur sebelum bobo aja masih main handphone berdua, biasa kalau suami istri. Ya nggak? Jujur. Anda ada di tempat tidur, udah mau tidur, bukan yang ngobrol-ngobrol bercandaan, malah main handphone masing-masing. Betul nggak? Satu kamar, tapi udah nggak satu perasaan lagi. Masing-masing sibuk ngeliatin keluar. Kalau kita investasinya ke handphone, ya kita punya perasaannya sama handphone. Kita nggak pernah investasi lagi sama pasangan, ya kita nggak ada perasaan sama dia, dan itu akan turun. Ya. Padahal kunci untuk pernikahan yang happy adalah kita harus bisa investasi berulang-ulang supaya bisa jatuh cinta berulang-ulang. Munculin gambarnya, Jen. Ya. Investasi berulang-ulang dan jatuh cinta berulang-ulang sama pasangan kita. Itu yang ngebuat pernikahan jadi kuat. Successful marriage requires falling in love many times, always with the same person. Always with the same person. Dan ini susahnya minta ampun. Kalau Anda merasa pasangan Anda orang yang sama, dia nggak pernah berubah, dia gitu-gitu aja. Ya, susah banget untuk kayak gitu. Tapi kalau Anda mengubah pikiran Anda bahwa ada sesuatu yang baru dari dia hari ini, ada sesuatu yang terjadi dalam hidup dia. Aku pengen tahu ceritanya apa. Aku pengen tahu pengalaman dia apa. Aku pengen tahu perasaannya apa. Kalau Anda punya kegairahan untuk seperti arkeolog tadi itu ya, menggali dan menggali, makin Anda menggali, mencari tahu, makin Anda menemukan alasan-alasan baru atau alasan-alasan yang sudah terpendam tentang kenapa Anda cinta sama dia, kenapa Anda sayang sama dia. Ada satu gambar terakhir, Jen, tolong dimunculin. Ini yang pernah saya bahas dalam video yang lain ya. Jadi mudah buat kita itu untuk mencintai dan mengagumi pasangan kita kalau di awal hubungan. Itu mudah banget. Gak ada yang suruh kita bakal begitu. Otomatis ya. Gak ada yang suruh bakal begitu. Kenapa? Karena otak kita dan badan kita yang menjerumuskan kita dalam jatuh cinta. Itu pernah saya bahas dalam video yang lain, di KC Star Anda bisa nonton ya kalau udah lewat-lewat. Tapi kalau misalnya Anda nggak memaksakan diri untuk jatuh cinta lagi, euforia itu bakal turun. Dan selama dari titik itu sampai sekian puluh tahun ke depan, Anda nggak bisa ngerasain happy euforia lagi kalau Anda nggak maksain. Kalau Anda nggak gas istilahnya. Anda harus ngegas, maksain diri, ngelakuin segala hal yang saya udah bicarain dari tadi. Yes. Hubungan itu capek, hubungan itu harus usaha, nggak bisa meluncur gitu aja, nggak bisa. Anda harus maksain diri, membangkitkan cintanya lagi berulang-ulang. Makanya saya bilang, pacaran atau pernikahan itu bukan buat anak kecil, bukan buat happy-happy, bukan. Pacaran nikah itu kerja. Kalau kerja baru happy, kalau nggak kerja nggak bakal happy. Ya, Anda bakal sengsara, Anda bakal ngerasa bosen, Anda akan ngerasa kayak terperangkap. Tapi kalau Anda kerja, Anda perbaikin hubungan Anda, cari apa yang baik dari pasangan Anda lihat hal-hal positif dari dia, Anda hargai dia, Anda ajak dia jalan-jalan, Anda coba hal-hal baru, Anda banyak melakukan hal-hal kayak gitu, Anda menemukan apinya kejaga. Jadi kalaupun sempat turun, ketika Anda paksa untuk coba hal baru, itu akan naik lagi. Ya, kalau nanti suatu saat turun, Anda paksa cobain hal baru, Anda coba liburan, Anda coba tiba-tiba keluar kota, pulang hari, Anda coba ke tempat baru, makan makanan baru, Anda coba masak bareng walaupun kalian berdua nggak bisa masak. Itu kalaupun turun ternaik lagi, akan turun terus naik lagi, akan turun terus naik lagi. Ya memang seperti itu, sepanjang hidup akan seperti itu. Kalau Anda nggak maksa itu akan turun terus sampai akhirnya entah itu pecah atau patah atau akan tiarap sampai salah satu dari kalian meninggal. Nggak cerai sih, tapi ya nggak happy juga. Saya yakin Anda nggak mau kayak gitu. Video ini merupakan potongan dari materi berdurasi kurang lebih 1 jam yang ada di KC Star. Kalau video sependek ini aja bisa memberikan banyak manfaat buat kamu, bayangkan jika kamu nonton video lengkap. Apa sih KC Star?
KC Star merupakan program edukasi online dari Kelas Cinta yang berisi ratusan materi berupa video, audio, e-book, dan juga event. Topiknya lengkap, mulai dari PDKT, relationship, putus cinta, balikan, move on, dan pengembangan diri. Kamu bisa coba gratis. Buruan daftar sekarang supaya kamu bisa langsung menikmati hubungan yang sehat dan bahagia. Linknya ada di bawah. Langsung aja klik kelascinta.com/daftar. Sampai jumpa di KC Star.